Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mas, kenapa kita kesini? Tanya Jenar bingung. Pasalnya yang mereka datangi bukan dokter umum, melainkan dokter spesialis. Kamu nurut aja dulu ya, kita lihat sama-sama, ujar Arya. Arya dan Jenar mulai memasuki ruangan dokter. Jantung Jenar berdegup sangat kencang. Baiklah Tuan, Nona, perkenalkan nama saya Maya, ujar dokter Maya. Ah iya dok, jawab Jenar tersenyum kikuk. Saya akan melakukan beberapa tes untuk Nona Jenar, ucap dokter Maya. Kapan Anda terakhir menstruasi Nona? Tanya dokter Maya lagi. Hah? Jenar terkejut, bingung juga karena ia lupa. Kapan sayang? Tanya Arya lembut. Saya lupa dok, jawab Jenar menunduk malu. Kalau begitu kita coba tes pakai alat saja langsung ya, ujar dokter Maya tersenyum. Dokter Maya mempersilakan Jenar untuk berbaring di atas berangkar. Lalu dokter Maya menutupi sebagian perut ke bawah dengan selimut dan menaikkan dress yang dikenakan Jenar ke atas. Namun tangannya langsung berhenti saat akan menaikkan dress Jenar. Hei, apa yang kau lakukan? Kata Arya. Hah, maksud Tuan? Tanya dokter Maya bingung. Kenapa pakai acara buka baju? Kata Arya lagi. Kita akan melakukan USG Tuan. Kalau nggak dibuka bajunya, bagaimana saya bisa memeriksanya? Ucap dokter Maya sedikit geram. Suruh mereka keluar dulu, kata Arya sambil matanya melirik ke arah beberapa suster yang ada di dalam ruangan itu. Dokter Maya tidak habis pikir mengapa Tuan Arya bisa seperti ini, padahal Arya yang ia kenal dulu tidak sebodoh ini. Astaga, apakah jatuh cinta bisa membuat seseorang menjadi bodoh? Gumam dokter Maya dalam hati. Jangan mengataiku atau kau kupecat, ucap Arya dingin dan tajam membuat dokter Maya menelan salivanya. Setelah menyuruh para suster keluar ruangan, dokter Maya kembali menyingkap dress Jenar dan mulai mengoleskan gel ke alat USG. Nona dan Tuan bisa melihat layar yang ada di depan kalian, ujar dokter Maya memberitahu, membuat Jenar dan Arya seketika langsung menatap layar LCD yang dipasang di depan mereka. Apakah Nona bisa melihatnya? Tanya dokter Maya. Hei, apa yang mau dilihat? Cuma gambar hitam putih dengan banyak semut seperti itu, pekik Arya dengan kesal. Dengan menghela nafas kasar dan terus berucap dalam hati, sabar, 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 sabar. Dokter Maya pun kembali tersenyum dan menjelaskan. Nona dan Tuan bisa lihat, ini adalah janin, kata dokter Maya menunjuk ke arah monitornya. Terlalu ribet kalau menyuruh dua pasutri ini menatap ke layar besar yang sudah diperuntukkan untuk pasien, tapi pasiennya kayak begini. Mana ada janin begitu? Kau jangan membohongi aku, Mai, kata Arya. Masa iya anakku bentuknya begitu? Arya tidak terima lantaran janin di layar USG itu hanya berbentuk bulat kecil, tidak seperti bentuk bayi biasanya. Astaga Arya, pekik dokter Maya pada akhirnya karena sudah jengah dengan sifat bodoh Arya. Mana ada juga bayi di dalam kandungan yang masih kecil langsung berbentuk bayi. Kesal dokter Maya. Gua tuh heran kenapa lo bisa sukses kayak gini kalau otak lo kosong sama pengetahuan beginian. Kesal dokter Maya. Jangan heran kenapa dokter Maya bisa berani berbicara seperti itu kepada Arya. Karena Maya adalah mantan adik ipar Dimas. Dan juga mereka pernah satu sekolah bareng. Ya lagi, kau memberi penjelasan tidak jelas begitu. Kau lihat saya baik-baik. Saya ganteng, tinggi, perfect, sempurna. Dan istriku cantik, imut, manis, ngegemesin meskipun sedikit mungil. Masa iya anakku, astaga, ucap Arya berdecak menggelengkan kepalanya. Nona Jenar, sepertinya saya lelah menangani suami Anda. Bolehkah saya pamit undur diri saja? Kata dokter Maya kepada Jenar. Jangan dok, tolong jangan dimasukkan ke hati. Dokter bisa lanjutkan saja tanpa memperdulikan dia. Anggap saja dia angin,
kata Jenar yang sedari tadi udah penasaran dengan penjelasan dokter, namun harus ditunda karena perdebatan dengan Arya. "Sayang," panggil Arya lembut dan manja, langsung mendapatkan pelototan tajam dari Jenar. "Diem atau Mas Arya keluar dari sini," kata Jenar ketus. Mau tidak mau Arya menurutinya. "Baiklah Nona Jenar, Anda bisa lihat kembali ya di sini ada 2 bulatan-bulatan kecil. Itu tandanya Anda sedang mengandung janin kembar," jelas Dokter Maya tersenyum. "Usia kandungan Anda sudah memasuki usia 9 minggu. Apakah selama ini Anda tidak merasakan sesuatu?" tanya Dokter Maya. Enggak dok, cuma saya sekarang lebih malesan aja bawaannya, pengen tiduran terus, makan juga tidak nafsu, dan juga setiap mencium bau masakan, saya langsung merasa mual, padahal dulu saya hobi masak, jelas Jenar. "Oh, itu wajar, tapi Anda harus tetap makan makanan yang sehat dan bernutrisi ya. Meskipun pada akhirnya akan muntah, tapi Anda harus memaksanya. Sedikit demi sedikit nggak apa-apa, asal sering. Bisa juga dibantu oleh susu ibu hamil. Saya akan memberikan vitamin dan obat pereda mual agar bisa mengurangi mualnya," jelas Dokter Maya. "Satu hal yang harus Anda ingat dan jadikan motivasi Nona, di dalam perut Anda ada 2 nyawa yang sedang bertumbuh membutuhkan asupan nutrisi. Bila Anda tidak memaksa makanan masuk ke dalam tubuh Anda, maka anak-anak Anda akan kelaparan," ujar Dokter Maya. "Oke, baiklah dok, saya akan coba paksa lagi nanti," kata Jenar. "Jangan terlalu banyak aktivitas ya. Tidak ada pantangan makanan atau apapun untuk ibu hamil, asal masih pada porsinya," ujar Dokter Maya. "Oh iya Mai, apakah kami masih bisa melakukan hubungan itu?" tanya Arya pada akhirnya, karena sedari tadi dia sudah diam. Jenar membulatkan matanya dengan tajam, mendengarkan pertanyaan Arya. "Kenapa?" tanya Arya dengan wajah tanpa dosa. "Boleh, asal tidak sering. Ya, bisalah kalau sebulan sekali," ucap Dokter Maya sambil mengulum senyum. Ia sengaja mengatakan itu untuk mengerjai Arya. "Hei, apa kau bercanda?" pakik Arya tidak terima. "Mas Arya apa-apaan sih nanyanya begituan, bikin malu," keluh Jenar cemberut. Tidak apa Nona Jenar. Itu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para suami di sini. Saya sudah terbiasa," ucap Dokter Maya menahan tawa melihat ekspresi kesal Arya. "Sebenarnya boleh saja dilakukan beberapa hari sekali, tapi jangan setiap hari dan juga jangan asal keluar di dalam, karena itu akan dapat memicu kontraksi dini pada rahim. Dan mengingat umur Nona Jenar yang masih muda dan langsung mengandung 2 janin sekaligus, saya sarankan Anda, Tuan Arya Pranata, agar tidak bermain kasar dan jangan terlalu sering," kata Dokter Maya. "Mana ada aku kasar, iya kan sayang?" ucap Arya lalu mengecup kening Jenar dengan lembut, namun mendapat balasan sebuah cubitan mesra di pinggang Arya. "Au, sakit yang," kata Arya mengaduh kesakitan. "Lagi Mas Arya malu-maluin," kata Jenar cemberut. "Ngapain malu sama orang kaya dia? Gak usah kamu pikirin." Arya lagi-lagi mengecup kening Jenar dengan mesra hingga membuat sang dokter jengah. "Cih, ngumbar kemesraan di sini. Sialan emang pasien gak ada akhlak," cibir Dokter Maya kesal. "Iri, bilang dong," kata Arya dengan senyum semiriknya. "Ya iyalah aku iri, aku juga pengen pulang nemuin suamiku." "Udah sana kalian pulang, biar aku juga bisa cepet pulang. Dan jangan lupa, ini vitamin serta obat pereda mualnya diminum rutin," kata Dokter Maya. "Hei, kau mau makan gaji buta jam segini pulang?" pekik Arya. "Bukankah seharusnya aku mendapat bonus karena sudah memeriksa istrimu dan kedua calon anakmu?" ucap Dokter Maya tersenyum. Baiklah, karena aku sedang senang, maka kamu boleh lembur hari ini," ucap Arya lalu menggandeng tangan Jenar untuk pulang. "Ayo sayang, kita pulang." "Ya, Arya sialan," kesal Dokter Maya. Akhirnya kamu kembali jadi Arya yang dulu lagi," gumam Dokter Maya dalam hati.